show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Anjani Septi Anggraini, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Nah, untuk lebih jelasnya di sini udah ada data diri aku. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mengenai perilaku konsumen. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada jenis-jenis perilaku konsumen, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan yang terakhir ada proses keputusan pembelian. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, pertama kita akan membahas mengenai definisi perilaku konsumen. Tapi sebelum kita membahas definisi perilaku konsumen, aku akan kasih tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud konsumen itu? Langsung aja. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, kenapa tidak untuk diperdagangkan? Karena jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Jadi gitu ya teman-teman. Langsung aja kita bahas si definisi perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi gitu teman-teman, itu tadi merupakan definisi dari perilaku konsumen. Kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis perilaku konsumen. Jenis-jenis perilaku konsumen di sini tuh ada 2. Yang pertama ada konsumen rasional dan yang kedua ada konsumen irasional. Kita bahas dulu sih konsumen rasional ya. Konsumen rasional adalah konsumen yang mengedepankan aspek secara umum seperti kebutuhan utama, kebutuhan mendesak, dan kegunaan produk terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua itu ada konsumen irasional. Konsumen irasional adalah konsumen yang mudah terbujuk dengan promo dan iklan dari suatu produk. Umumnya konsumen irasional ini membeli tanpa memikirkan kegunaan dari barang tersebut. Jadi konsumen irasional ini merupakan kebalikan dari konsumen rasional. Sekarang aku mau kasih tahu nih ciri-ciri dari perilaku konsumen. Yang pertama ciri-ciri perilaku konsumen rasional. Ada membeli produk berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua ada membeli produk yang memberikan kegunaan optimal alias saat mendesak. Yang ketiga ada membeli produk dengan kualitas bagus dan sudah terjamin. Yang keempat ada umumnya membeli produk yang harganya sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak besar pasak daripada tiang. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari konsumen irasional. Yang pertama ada membeli produk berdasarkan keinginan bukan kebutuhan. Yang kedua, mudah dipengaruhi oleh promosi dan iklan dari suatu produk. Yang ketiga, merek yang dipunyai ini cenderung merek terkenal atau branded. Dan yang keempat yaitu lebih mementingkan gengsi atau prestis. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Wah, pasti nih banyak banget sih faktor-faktornya. Kita langsung masuk aja. Di sini faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 3. Yang pertama ada faktor pribadi, ada faktor psikologi, dan yang ketiga ada faktor sosial. Kita bahas dulu sih faktor pribadi ini. Faktor pribadi merupakan faktor yang paling menentukan dalam pembelian suatu produk. Hal ini karena pembelian suatu produk sangat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik seperti ada situasi ekonomi, gaya hidup, umur, dan siklus hidup.
Maksudnya gimana nih umur dan siklus hidup? Karena pasti dari semakin kita beranjak dewasa, umur semakin bertambah, kebutuhan itu juga pasti semakin bertambah. Begitupun seterusnya. Yang kedua di sini ada faktor psikologi. Faktor dalam diri individu yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka, seperti motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan. Faktor yang ketiga yaitu ada faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti pengaruh keluarga, kelas sosial, dan juga budaya. Jadi itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu proses keputusan pembelian. Nah, jadi ketika konsumen akan membeli barang atau sesuatu itu tuh pasti udah ada prosesnya, nggak main asal beli langsung pengen ini kita beli, nggak gitu teman-teman. Semua itu tuh udah ada prosesnya, udah ada tahap-tahapnya tersendiri. Oke, langsung aja kita bahas ya. Di sini ada 5 tahap dalam proses keputusan pembelian. Tahap yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Tahap yang kedua ada pencarian informasi. Tahap yang ketiga ada evaluasi alternatif. Tahap yang keempat ada keputusan pembelian. Dan tahap yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini dia. Tahap yang pertama tadi itu pengenalan kebutuhan. Di sini proses pembelian dimulai saat konsumen mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Jadi konsumen itu nggak mungkin asal membeli barang, asal membeli suatu produk. Dia pasti membeli produk itu ada alasannya. Konsumen itu membeli produk untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Jadi dia akan membeli produk pasti ada alasannya gitu. Nah, tahap yang kedua di sini ada pencarian informasi. Konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi mengenai produk yang akan dibeli. Misalnya nih, kita nanya dari keluarga, tetangga, saudara, kayak kita nanya-nanya yang bagus tuh gimana, produk ini tuh gimana. Nah, itu juga penting banget nih buat kita ketahui sebelum membeli barang tersebut. Tahap yang ketiga di sini ada evaluasi alternatif. Nah, konsumen ini menentukan kriteria dan membandingkan dari segi harga, kualitas, merek. Misalnya ada barang A, B, C, D. Nah, dari A, B, C, D ini kita bandingin, ada harga barang A segini, harga barang B segini, harga barang C segini. Nah, itu kita udah bandingin dari harganya, lanjut kita bandingin dari kualitasnya. Kualitas setiap barang itu pasti berbeda-beda. Nah, itu tuh semua disesuaikan kepada si konsumen itu sendiri. Oke, lanjut ke tahap keempat. Di sini ada keputusan pembelian. Nah, dari tadi udah pengenalan kebutuhan, udah pencarian informasi, udah evaluasi alternatif, udah sekarang itu keputusannya. Jadi dari tadi si konsumen ini sudah membandingkan dari barang A, B, C, D, E, F, G. Nanti pada akhirnya si konsumen akan menentukan barang mana yang akan dia beli. Konsumen akan membuat keputusan pembelian. Misalnya dari barang A, B, C, D ini dia akan membeli barang B. Nah, disitulah terjadi keputusan pembelian. Oke. Lanjut ke tahap kelima. Di sini ada perilaku pasca pembelian. Setelah si konsumen membeli barang ini, konsumen akan memberikan respon atau feedback atas produk yang dibeli. Apakah si konsumen ini puas atau tidak puas? Jadi begitu teman-teman, itu tadi adalah proses keputusan pembelian. Jadi proses keputusan pembelian ini itu nggak sembarangan. Semua itu pasti ada tahap-tahapnya, ada proses-prosesnya. Jadi si konsumen ini nggak mungkin asal beli barang tanpa memikirkan kegunaannya, menyesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Nah, itu tadi semua udah kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.